Shalom untuk manusia-manusia Elohim. Dan hari ini kita akan melihat pembahasan session yang kedua dari pembahasan yang kemarin. Yang kemarin kita sudah bahas panjang lebar, ya, dan tidak sulit untuk dimengerti, ya, karena firman Yahweh itu sederhana, saudara. Bapak Yahweh itu tidak bulat, tidak bikin pusing. Yang bikin pusing adalah pikiran manusia sendiri, ya. Jadi apa yang diberikan Bapak Yahweh itu sederhana dan bisa, dan bukannya jauh, ya, di seberang lautan atau di puncak gunung begitu Himalaya atau yang lebih tinggi lagi, tidak, ya, tetapi adalah firman yang ada di hatimu, yang ada di dekat mulutmu, ya, itu yang dikatakan oleh Dafar Elohim, tidak jauh dari mulut saudara, tidak jauh dari hati saudara. Itulah Dafar Elohim yang luar biasa. Tidak usah repot-repot, ya, menyiksa diri dalam bentuk apapun, ya, tetapi Yeshua HaMashiach sudah menjadi teladan buat kita semua. Kita tinggal mengikuti apa yang menjadi jalan daripada pemimpin kita, dan kita pasti akan diselamatkan. Amin. Kita akan lihat Dafar Elohim, yaitu session yang kedua mengenai rahasia mulut yang ajaib. Ya, mengenai rahasia mulut ajaib, dan bagian session yang kedua. Siapa yang belum mendengar kebenaran Dafar Elohim yang kemarin, saya harapkan saudara bisa mendengarkannya, ya. Jadi temanya sama, yaitu rahasia mulut ajaib. Ini adalah sesi yang kedua yang saya akan lanjutkan, kelanjutan daripada yang kemarin. Kita sudah tahu bahwa kemarin kita sudah membahas banyak hal, dan kita sudah tahu kesimpulannya bahwa Yahweh adalah Yeshua dan Yeshua adalah Yahweh. Dan inilah ehad, ya, satu kesatuan, keesaan, ya, tidak bisa dipisahkan dalam bentuk apapun juga, ya, karena Yeshua, walaupun sekarang dari standpoint kita ini sudah berada di masa di mana setelah kebangkitan Yeshua, dan Yeshua mengenakan tubuh kemuliaan, akan tetapi tetap Yeshua adalah wakil kita di hadapan Sang Bapa, yaitu Yahweh itu sendiri. Kita harus tahu dan kita pahami bahwa Yeshua di dalam tubuh kemuliaan dia adalah imam besar. Yeshua di dalam tubuh kemuliaan dia tetap menjadi mulutnya daripada Bapa Yahweh sendiri, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bagaimanakah mulut bisa terpisah dari tubuh? Itu namanya mengerikan. Ya kan, mulut akan senantiasa bergabung dengan kepala dan ada di dalam seluruh tubuh. Ya, jadi tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya, jadi sangat jelas sekali pembahasan yang kemarin. Saudara yang belum dapat, saudara kembali lihat terlebih dahulu, baru saudara ngikuti yang hari ini. Ya, hari ini kelanjutannya, dan kita tahu bahwa Yahweh itu adalah 4 huruf, yaitu Yod, He, Waw, He, ya, dari kanan ke kiri, ya, dan mempunyai makna lihat, tangan lihatlah, paku lihatlah. Jadi untuk melihat suatu gambar, yaitu gambar mengenai pengorbanan. Pengorbanan yaitu siapa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah tubuh Yeshua dalam tubuh jasmaniah, alamiah jasmaniah, ya, tubuh fisik jasmaniah. Ya, itu terjadi sekitar hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, itu barulah makna ini tergenapi, dan juga nama Yeshua, Yod Shin Waw Ayin, itu juga mempunyai makna tangan dihancurkan oleh paku dan mata melihat. Jadi mata kita melihat tangan yang dihancurkan oleh paku. Sama maknanya, karena itu tidak ada perbedaan antara Yahweh dan Yeshua, Yeshua dan Yahweh. Ya, jadi itu satu kesatuan. Dan kalau saudara lihat di sini maknanya pun juga sama. Jumlah hurufnya pun juga sama. Yod He Waw He jumlahnya 4, Yod Shin Waw Ayin juga jumlahnya 4. Ya. Jadi di dalam hal ini harus ada kepastian.
Kalau namanya bukan Yeshua, itu berarti sudah menyimpang, ya, tidak bisa dipertahankan. Nah, setan biasanya pakai cara digeser sedikit. Setan kalau geser nggak jauh-jauh, ya, itu buat orang-orang yang sudah paham. Gesernya sedikit sehingga dialihkan, sehingga ujungnya juga tersesat. Jadi kita harus pas, karena rencana Bapak Yahweh itu sempurna, pas, sempurna itu match, pas, sempurna, ya, klop. Ya, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau saudara lihat juga tangan saudara, ya, itu juga ada tulisan Yeshua. Ya, saudara bisa lihat saja gambarnya di sebelah kanan. Jadi maknanya daripada Yahweh itu luar biasa, makna daripada Yeshua juga sama dan luar biasa, dan keduanya adalah ehad. Ya, ingat sekali lagi bahwa untuk selama-lamanya, Yeshua adalah wakil saudara dan saya di hadapan Bapa Yahweh untuk selama-lamanya. Walaupun nanti sudah ada di Yerusalem dan juga, ya, orang-orang yang ada di bumi yang baru, tetap prosesnya sama. Ya, prosesnya sama, bahwa Yahweh itu lebih besar dari Syamayim. Yahweh itu lebih besar dari Yerusalem dan bumi yang baru, saudara. Lebih besar. Ya. Nah, berarti kalau kita bisa melihat sosok itu nanti di Yerusalem yang baru, itulah Yeshua. Ya, itulah mulut daripada Yahweh itu sendiri. Ya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa huruf yang ada di dalam kata Yahweh dan Yeshua itu jumlahnya harus sama, yaitu 4. Yahweh adalah Yod He Waw He, sedangkan Yeshua adalah Yod Shin Waw Ayin. Ya, Yod He Waw He yang berwarna emas yang di atas, yang Yod Shin Waw Ayin itu yang warna gelap, warna hitam. Dan harus 4. Ya, dan 4 itu merupakan pintu, ya, merupakan angka pintu. Nah, kalau sudah lihat dengan menggunakan pola namanya saja, Bapak Yahweh itu sangat luar biasa loh, saudara. Untuk menyatakan, ya, suatu kurun waktu yaitu 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam sampai kematian Yeshua, itu pas, pas, saudara, 4.000 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Ya, kalau kurang berarti Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa dan tidak diperlukan pengorbanan. Kalau lebih, Adam dan Hawa akan mengambil buah dari pohon kehidupan. Saudara dan saya pasti sudah tidak mungkin diselamatkan. Seluruh umat manusia ujungnya cuma satu, lautan api. Ya, tidak mungkin ada penyelamatan lagi. Karena itu, ya, saat kejatuhan Adam dan Hawa 4.000 tahun kemudian, pas harinya, ya, maksud saya pas tanggalnya, yaitu tanggal berapa? Saudara masih ingat? 14 Nisan, Pak. 12 Nisan, Pak. 14 Nisan. 14, ya. 14, 14 1 tambah 4, 5 itu lihatlah. Ya, lihat, siapa yang dilihat adalah Yeshua yang salibkan, ya, sebagai korban untuk menyerap dosa manusia yang percaya, termasuk dosa saya, juga termasuk dosa saudara. Bagi saudara yang percaya, dosanya kita ini diserap, ditransfer kepada Yeshua, ya, sehingga kita boleh mendapatkan hidup. Ya, itu namanya barter, pertukaran. Dan ingat, karena itu, ya, darah Yeshua ini tidak bisa dibeli, saudara, tidak bisa beli, hanya bisa dibarter. Ya, saudara ngerti, ya, sistem barter, ya. Barter itu saudara punya roti, saya punya misalnya apukat. Ayo kita, saudara kasih saya roti, saya kasih saudara apukat. Begitu, itu barter. Ya, jadi pertukaran, tidak bisa dibeli. Ya, Yeshua pernah mengatakan, apa gunanya, ya, manusia memiliki seluruh isi dunia ini? Berapa isi dunia ini? Mahalnya luar biasa, saudara. Ya, billions of dollars.
billions, ya, bertriliun-triliun, ya, billions, trillions dollars, ya, sangat-sangat mahal sekali. Maksudnya banyak sekali uang yang harus dikeluarkan. Itu pun tidak bisa membeli keselamatan saudara dan saya, tidak bisa. Ya, berapapun uang yang ada di dunia ini dikumpulkan semua, dikalkulasi dengan banyaknya permata, emas, perak, ya, platinum, ya, tembaga, ya, banyak hal, semuanya saham-saham, semuanya dikumpulin, tidak mampu menyelamatkan satu manusia. Bayangin, saudara, tidak mampu. Ya, jadi hal ini harus kita pahami. Bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan itu satu anugerah. Saudara dan saya dikasih pengertian yang luar biasa. Dan diharapkan dengan pengertian itu kita melangkah dengan iman. Percaya, beriman hanya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, karena itu dalam setiap baptisan yang saya lakukan, saya selalu mengatakan berjanji untuk hanya setia kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Hanya melalui pertukaran inilah kita dapat hidup. Kita tukar dosa kita transfer ke Yeshua, Yeshua menanggung dosa kita, ya. Yeshua mati, kita hidup. Dia kasih hidup sama kita, begitu, ya. Tapi nantinya Yeshua juga akan hidup lagi karena dia transferkan ke setan, begitu. Ya, jadi kita harus paham akan proses itu. Selama orang tidak mau transfer dosanya, maka dipastikan orang itu harus menanggung dosanya sendiri di lautan api. Ya, dengan inilah maka manusia akan diselamatkan. Dan untuk masuk dalam keselamatan itu harus melalui pintu. Nah, pintu itu, ya, angka gematrianya 4. Ya, pintu itu angka gematrianya 4, yaitu Dalet. Ya, jadi Yeshua membuka pintu ini. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Jelas kalau kita sudah bisa lihat ini berarti sisanya kita bisa memastikan. Ya, sisanya bisa memastikan. Berarti setelah kematian Yeshua kurang berapa ribu tahun lagi? Yaitu kurang 3.000 tahun lagi sampai mencapai kiamat. Ya kan? Saudara bisa lihat di gambar ini. Cuman kurang daripada 3.000 tahun. Tapi di posisi kita hari ini, ya, kita ini sudah 2024. Sedangkan Yeshua matinya tahun 30, ya kan? Nah, jadi kita ini hampir menyelesaikan 2000 tahun sejak kematian Yeshua. Kurang 6 tahun, saudara, ya, kurang 6 tahun. Ya, jadi kita paham ini satu pola, dan ini kalau sudah jadi pola, ini sudah bisa dipastikan bahwa kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua di dalam perang Armageddon untuk memerangi anti HaMashiach itu sudah pasti, ya, sudah pasti, saudara. Kenapa? Kalau tidak pasti kan molor lagi ceritanya, kan tidak mungkin. Namanya waktu kan sudah pasti, ya kan? Berarti sudah saatnya kepastian bahwa bumi ini akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu juga sudah kepastian. Ya, kalau sudah pasti kerajaan 1000 tahun, kepastian Yeshua HaMashiach datang 2030, juga sebelumnya janji Yeshua kepada murid-murid termasuk saudara dan saya, karena kita percaya akan pemberitaan murid-murid, ya, murid-murid Yeshua, maka janjinya sama, yaitu Yeshua bilang, aku akan datang kembali kepadamu. Murid-murid, yaitu untuk apa? Untuk rapture. Dan itu juga menjadi kepastian. Ya, tinggal tunggu saatnya saja, pakai pola Shemitah atau pakai pola Yobel. Ya kan? Tapi sudah pasti, saudara, tidak mungkin lewat. Tidak mungkin lewat terlalu jauh, ya, dari tahun-tahun itu, yaitu 2029 atau 2030, yaitu sudah kepastian. Jadi sangat disayangkan kalau sampai hari ini, ya, kalau pola pikir saudara masih tergantung atau terjerat di dalam dunia ini, bahwa dunia ini nanti akan mencapai 20, 30, 40, 50 tahun lagi. Saudara terjebak. Karena apa? Dengan memikirkan hal itu, maka saudara tidak ready, tidak bersiap diri untuk rapture. Ya. Nah,
Rahasia ini juga saya sudah berikan di dalam pengajaran Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Itu sebelah kanan ya. Itu ada di pelayanan menorah. Yosef Roy juga ada di sana. Saudara cari, saudara pelajari. Ini luar biasa. Satu kata, saudara. Kata pertama dari kitab suci. Ya, kata pertama. Ya, pada mulanya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah in the beginning. Ya, pada mulanya itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bereshit. Bethres, Aleph, Shin, Yotaf. Ya, baca dari kanan ke kiri. Nah, itu kalau diuraikan, itu luar biasa. Bisa ketemu semua yang namanya tahun kematian daripada Yeshua HaMashiach. Bisa dilihat tahun kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Bisa juga dilihat nanti sampai kapan yang namanya pemerintahan Yeshua HaMashiach. Ya kan, di bumi ini kerajaan 1000 tahun, perang Armageddon, sampai kiamat itu ada di satu kata, Bereshit. Ya, kalau kita pakai kata bahasa Indonesianya pada mulanya, sampai saudara otek-otek semua putar balik, tidak akan pernah ketemu, sampai kiamat pun tidak pernah ketemu. Pakai bahasa Inggris pun juga tidak mampu, tidak bisa. Ya, tapi begitu pakai bahasa Ibrani, Bereshit, ya, Bethres, Aleph, Shin, Yotaf, langsung semuanya jelas. Cuman pakai satu kata bisa menceritakan ya 7.000 tahun, saudara. Bayangkan bagaimana nggak efisiennya Bapak Yahweh kita ini. Ya, kalau untuk menjelaskan 7.000 tahun ini aja kita butuh khotbah berjam-jam, saudara. Tapi Bapak Yahweh nggak sampai berjam-jam. Cuman ngomong satu kata, Bereshit, ngerti langsung dari kejatuhan Adam sampai kiamat. Luar biasa enggak Bapak Yahweh kita. Ya, karena itu saudara-saudara yang di luar sana yang sampai sekarang masih belum mau ya jatuh cinta kepada pola akar Ibrani yang benar, saya bilang saudara rugi besar. Ya, saudara rugi besar, betul-betul besar kerugian saudara. Ya, sudah nggak dapat apa-apa, pengajaran Yunani acak-acakan, ya kan? Tapi kalau saudara mau jatuh cinta kepada Davar Elohim, firman Elohim di dalam fondasi yang benar, pola akar Ibrani yang baik dan benar, dengan sudut pandang yang benar, wih, kaya raya saudara. Luar biasa pengertiannya. Dahsyat luar biasa. Ya, diperkaya luar biasa, dipersiapkan dengan ajaib. Dan betul-betul rencana Bapak Yahweh itu uh, betul-betul setinggi langit, tak terhingga, saudara. Luar biasa. Ya, karena itu yang di dalam Zoom meeting ini, dan saya harapkan semua yang mendengar, saudara bisa jatuh cinta dengan Davar Elohim, dengan pola akar Ibrani yang benar, dengan baik dan benar, dengan sudut pandang yang benar. Ya, sudut pandang yang benar. Ya, jadi kita tahu, saudara bisa ikutin pembahasan itu ada di Bereshit ya, di pelayan menorah, saudara bisa lihat di situ saya sudah jelaskan. Mari kita lihat ya, dan inilah yang dibenci setan. Setan itu benci banget dengan ini. Dengan kata Bereshit itu loh, benci dia. Ya, kenapa? Karena Bapak Yahweh sudah cuman bisa kasih satu kata yang menjelaskan banyak hal dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai kiamat. Ya, sampai kiamat, saudara. Luar biasa. Setan benci dia karena dia tidak bisa apa-apa. Ya, kalau saudara dapat pengertian ini, wah, setan istilahnya itu dia kebakaran jenggot gitu ya. Dia betul-betul apa itu namanya murka ya. Karena apa? Dia tidak bisa mencuri, ya. Dia tidak bisa mengambil. Nah, caranya dia mengalihkan sedikit-sedikit. Itu bahayanya di situ. Tapi selama saudara hidup di dalam akar pola Ibrani yang benar, ya kan, saudara di dalam tangan Yesua, tidak ada satupun yang dapat merebut saudara dan saya. Karena itu setan benci sekali orang untuk dapat pengertian ini. Jadi bagi saudara-saudara ya yang di luar sana ya, yang tidak mau ya kembali ke akar pola Ibrani yang benar, menolak akar pola Ibrani benar, berarti saya harus bilang saudara disayang setan. Ya, disayang setan, ya.
Sehingga setan terus menutup mata saudara untuk tidak dapat melihat kebenaran ini. Ya, tidak bisa melihat. Ya, saudara menolak Yahweh, saudara menolak Yeshua, itu berarti saudara sedang disayang dan terus disayang setan. Dan saudara tidak sadar bahwa sebetulnya di tenggorokan saudara, di leher saudara, sudah dipasangi yaitu namanya celuritnya setan. Saudara tahu celurit ya? Bahasa Indonesia apa celurit ya? Medan ada celurit nggak? Sabit. Sama Sabit, Pak. Sama Pak, sama. arit atau sabit. Ya, arit. Ya, jadi bagi saudara yang tidak mau kembali ke akar pola Ibrani yang benar, dengan baik dan benar, dan juga saudara yang tetap mempertahankan, ya, tetap, ya, sekali Yunani tetap Yunani. Setan cinta banget sama saudara. Ya, setan cinta dengan orang-orang seperti itu. Tapi saudara nggak sadar, di leher saudara, saudara sedang dikalungi, bukan dikalungi dengan perhiasan, dengan rewards, dengan emas, perak, tembaga, atau apapun, tidak, tapi dikalungi arit, dikalungi celurit. Saatnya tinggal ditarik, dan kemudian kepala saudara putus. Langsung masuk lautan api. Ya, inilah yang dibenci oleh setan. Karena itu kan setan benci, yaitu dengan memberikan propaganda, yaitu angka 4 itu angka sial, angka kematian. Kalau saudara lihat di masyarakat Tionghoa, maka mereka itu biasanya dengan angka 4 itu mereka sangat anti ya, sangat apa itu namanya, alergi begitu ya. Ya, jadi di sini banyak saudara. Kalau pas hari Rabu itu kan hari keempat saudara ya. Hari keempat kan Rabu. Itu toko-toko ya, kalau saudara pergi ke Chinatown ya, itu biasanya tutup saudara. Rata-rata tutup ya. Tutupnya pada hari Rabu ya, karena hari keempat mereka bilang itu kematian ya. Nah, sebetulnya itu adalah trik setan untuk tidak bisa mereka melihat kebenaran Davar Elohim ini. Saudara tahu penduduk dunia terbanyak di negara apa? Di negara apa? Jongkok. Jongkok. Saudara Jongkok. tahu itu di Cungkoknya sendiri loh saudara. Itu belum Taiwan, belum ya orang-orang Cungkok yang tersebar di seluruh dunia. Belum loh. Itu baru di Cungkoknya sendiri saudara. Ya, belum kemudian keturunan-keturunannya saudara yang sudah kawin campur dan sebagainya. Sehingga tradisi daripada angka 4 ini sudah mendarah daging. Begitu loh. Ya. Dan inilah merupakan tipu muslihat daripada Satan untuk tidak bisa melihat kebenaran pintu Syamayim. Itu dia. Karena apa? Begitu mereka lihat ini, dalam hati mereka ada yang ganjel. Kok 4 sih? Kok enggak 5? Kok enggak 6 gitu ya? Kok 4? Padahal rencananya Bapak Yahweh 4. Ya. Nah, mereka ganjel. Nah, itu bahaya. Bagi saudara-saudara yang keturunan Tionghoa, saat melihat angka 4 ini ya, saudara jangan ada ganjelan lagi. Kalau ada ganjelan berarti saudara disayang setan. Ya. Jadi harus dibuang itu keganjelan-ganjelan itu. Saudara harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar sehingga saudara disayang Yahweh. Ya. Karena Yahweh cinta. Yesus berkata, "Akulah pintu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Yahweh selain kalau tidak melalui aku." Karena Yeshua yang mengatakan demikian. Ya, jadi paham dalam hal ini. Nah, soal lihat di sini ya, saya akan lanjutkan. Ingat ya, bahwa setan benci dengan angka 4. Ya. Ada satu pertanyaan conversation. Ada orang yang bertanya, "Siapakah namamu?" Dan ada orang yang menjawab, "Nama saya adalah dibenci." Ya, sekali lagi. "Siapakah namamu?" Dan orang itu menjawab, "Nama saya adalah dibenci." Kira-kira saudara tahu siapa yang saya maksud? "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Nama saya dibenci." Saudara tahu kira-kira siapa yang saya maksud? Yeshua. Yesua, Pak. Yesua. Jadi secara Yeshua, Yahweh. secara letterlock,
secara fisik. Yeshua itu artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan, saudara. Ya, Yahweh yang menyelamatkan. Tapi orang ini namanya saat ditanya, siapakah namamu? Dia jawab, dibenci. Ya manusia Siapa? Elohim. Yahweh. Yahweh itu kan Namanya benci, Pak. Namanya Namanya- manusia Elohim. namanya Dia kan dibenci. dibenci. Ya, Namanya Yabes, Pak, Yabes. Yabes. Kan Yabes tuh ya-nya itu yod. Nggak mungkin. Ini namanya dibenci. Kasih clue, Pak. Siapa? Kasih clue, kasih kode. Kasih kodenya terlalu transparan, jadi saya susah nyarinya. Ada Manusia, hubungan dengan maksudnya angka 4. ya Ada hubungan kita dengan angka 4 itu ya, Pak? Apa? Ada hubungannya dengan angka 4 itu ya, clue-nya. Oh, nggak ada. Dia punya anak laki 7. oh Yusuf, Yusuf Ayub, 2. Ayub, 7. Ayub, Ayub. Ayub bukan. Yakub, Israel. Israel. Siapa ini? Iya, Daud, Daud, Pak, Daud, Daud, Daud. Daud, Ayub. Daud, Pak. Ayub, Pak, Ayub. Ayub. Ya, kita Ayub, Pak. ya. Ayub itu artinya kalau sudah lihat ya, itu dibenci. Ayub, Iyop. Ya, itu artinya dibenci, saudara. Mungkin saudara bingung loh, kok apa maksudnya ya? Kok bisa Iyop ini mempunyai makna yang seperti itu? Yeshua pernah mengatakan bahwa kamu akan dibenci oleh dunia. Yohanes 15:18, Yohanes 3:13, Matius 10:22. Silakan Brother Enoch untuk baca semuanya. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa sebelum membenci kamu, ia telah membenci aku. 1 Yohanes 3 ayat 13. Saudara, janganlah heran jika dunia membenci kamu. Matius 10:22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau dunia membenci saudara dan saya, kalau sekeliling saudara membenci saudara, membenci kita, kalau family membenci saudara, kalau teman-teman di kerjaan, teman-teman komunitas, bahkan mungkin sanak saudara atau keluarga dekat sekalipun, keluarga dalam, ayah, ibu, suami, istri, anak, orang tua, membenci kamu yang percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ingatlah, Yeshua telah dibenci terlebih dahulu oleh dunia ini. Saudara tidak sendiri. Kan tadi saya di atas saya sudah katakan bahwa kita ngikut pemimpin kita. Ya. Jadi saudara jangan punya yang namanya mengasihani diri sendiri. Kenapa kok aku ditolak di keluargaku karena nama Yahweh, karena nama Yeshua? Itu normal. Karena apa? Karena di dalam mohon maaf ya. Oke, sebentar, mohon maaf. Ya. Karena di dalam 1 Yohanes 3:13 dikatakan jangan heran. Jangan heran, enggak usah bingung, enggak usah gimana ya? Enggak usah kok enggak saya dikasihi padahal saya sudah di jalan yang benar. Jangan heran. Dunia ini membenci kamu, saudara. Saudara bisa lihat, kalau dunia ini mengasihi kamu, itu bahaya, saudara. Ya, kenapa? Karena kita berarti serupa dengan dunia, ya. Kita tidak mau, gitu. Ya, jadi jangan heran kalau dunia ini membenci kamu. Jangan heran. Itu normal.
Ya, karena apa? Pemimpin kita sudah dibenci oleh dunia ini. Bahkan Yesua mengatakan, kalau kamu dibenci oleh semua orang karena namaku Yesua kan? Dan Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri juga karena nama Yahweh dikatakan oleh Yesua. Tetapi siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Nah, problemnya ini bukan soal diselamatkannya, tapi siapa bertahan sampai akhir. Inilah proses. Ya kan, bertahan itu kan proses, saudara. Bertahan sampai akhir, menghadapi serangan-serangan, menghadapi cacian, menghadapi omongan-omongan, menghadapi tidak diperdulikan, WA-nya diblok, ya, Telegramnya diblok, ya, dikata-katai, dibenci, tetangga kanan kiri dikatain sesat, ya kan? Yesua berkata, siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ya, dan inilah yang disebut juga sebagai setia, mahkota kesetiaan. Ya, kesetiaan. Jadi siapa yang bertahan? Waktunya tinggal sedikit lagi, saudara. Nggak lama. Ya, mereka boleh tertawa, mereka boleh bersuka cita dengan mengatakan kita ini disesatkan oleh YouTube, pengajaran YouTube, ya, pelayanan menorah. Nggak apa-apa, saudara. Waktunya sudah tidak lama lagi. Nanti mereka akan menangis, meraung-raung. Ya, meraung-raung tapi sudah terlambat. Karena apa? Rapture hanya satu kali. Ya, rapture hanya satu kali. Jadi bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Nah, kita akan melihat ya mengenai dibenci ini ya, mengenai Ayub. Kita sudah tahu ya ceritanya Ayub ya. Saudara sudah tahu semua ya kisah daripada Ayub. Ya kan? Yang belum ya saudara baca sendiri. Tapi saya mau memberikan rahasia di mana ayat yang terakhir, yaitu fatsal terakhir maksud saya, yaitu mengenai Ayub yang sudah dipulihkan. Dan dia pertamanya harus mengalami ini semua kan, sampai dia kehilangan 10 anaknya, kemudian kehilangan semua harta-hartanya, ya kan? Dan kemudian dia juga seluruh tubuhnya ada borok, ya, dan mendatangkan rasa gatal yang luar biasa dan tidak bisa digaruk dengan kuku, ya, kukunya sendiri, tapi dia harus pakai tembikar, pakai beling, ya, bahasa Surabaya beling, pakai tembikar, baru terasa, baru bisa nyaman tergaruk, tapi itu bisa lecet lagi, bisa menimbulkan luka lagi. Bayangin saudara. Tapi saya tidak bicara soal itu, tapi saya bicara setelah pemulihan daripada Iot atau Ayub, yang arti namanya adalah dibenci. Ya, kita baca di dalam Ayub Iot 42 ayat 12 sampai 16. Silakan Brother Enoch. Ayub 42 ayat 12. Kemudian Yahweh memberkati hidup Ayub lebih dari yang sebelumnya. Ayub memperoleh 14.000 ekor domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. 13. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 14. Ia memberi nama anak perempuannya yang pertama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuh. 15. Di seluruh negeri tidak ditemukan wanita yang secantik anak-anak perempuan Ayub. Ayah mereka memberikan tanah pusaka di antara saudara-saudara laki-laki mereka. 16. Setelah itu, Ayub hidup 140 tahun, dan ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya, bahkan sampai pada generasi keempat. Ya, terima kasih. Kita akan membedah dari ke 5 ayat ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, dari 5 ayat ini kita akan bedah ya, ada apa sebetulnya di ayat-ayat terakhir daripada Ayub Fatsal 42 ayat 12 sampai 16. Kita akan lihat ya
rahasia-rahasia apa yang tersembunyi. Mengapa jumlah ternaknya dihitung seperti itu, dan juga dikatakan anaknya yang 10, yang pertama ya sudah mati ya mati, tapi ini dia mendapatkan anak lagi, saudara. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan uniknya 3 anak perempuan ini dikasih nama, 7 anak laki-laki tidak ada namanya. Ya, namanya adalah Yemima, Kesia, dan Karen Hapuk. Dan tertulis juga bahwa 3 ya anak-anak Iot yang perempuan ini cantik-cantik, melebihi dari seluruh negeri. Ya. Dan juga terakhir Iot atau Ayub hidup ya 140 tahun. Kita akan melihat 7 anak laki-laki terlebih dahulu dan 3 anak perempuan, yaitu ayat 13. Saudara tahu 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di sini ada 2 kata atau 2 angka, yaitu 7 dan 3. Ya. 7 dan 3. Dan ini merupakan pattern. Ini merupakan pola. Kalau 7 akan berhubungan dengan pola angka 7. Kalau 3 akan berhubungan dengan pattern angka 3. Tetapi dalam hal ini jumlahnya 10. Akan tetapi ada yang luar biasa. 3 anak perempuan ini punya nama. Dan saudara lihat ayat 15. Ya, ayat 15. Ya. Ayah mereka memberikan tanah pusaka di antara, ya, di antara saudara laki-laki mereka. 15b ya. Ayah mereka, Iot, Ayub, ayah mereka memberikan tanah pusaka di antara. Ya, di antara itu berarti ceritanya gini. Kalau laki-laki itu 7 mempunyai 7 lahan, berarti 3 perempuan ini ada di dalam lahannya anak laki-laki mereka. Ya, ada di antaranya, begitu ya. Nah, kita akan lihat 7 ini adalah pola angka 7. Kalau saudara melihat di sini, ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki, dan ini merepresentasikan dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kiamat, yaitu 7.000 tahun. Saudara bisa paham? Angka 7 di sini bicara mengenai 7.000 tahun dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai perang Gog Magog, yaitu kiamat. Saya paham ya? Tidak susah kan untuk melihatnya? Kemudian dikatakan, dan Ayub juga mempunyai 3 anak perempuan yang mendapat tempat di antara pusaka yang diberikan kepada 7 anak laki-lakinya. Inilah yang dimaksud sebagai 3, yaitu 3.000 tahun sejak kematian Yeshua sampai dengan kiamat. Saudara bisa lihat? Ya, saudara paham? Jadi saya ulangin sebentar. Angka 7 itu merepresentasikan 7.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai perang Gog dan Magog, yaitu di akhir kerajaan damai 1.000 tahun, yaitu dekatnya kiamat, sebelum kiamat. Ya, itu setiap 1.000 tahunnya itu merepresentasikan 1 anak laki-laki. Totalnya 7 anak laki-laki, berarti ada 7.000 tahun. Sedangkan 3 anak perempuan yang memiliki pusaka di antara saudara laki-lakinya itu adalah 3.000 tahun terakhir, yaitu dihitung sejak daripada kematian Yeshua sampai dengan perang Gog dan Magog. Ya, itulah 3.000 tahun yang terakhir. Jadi pola 7.000 tahun ini sudah pasti, saudara. Sudah pasti. Ya, tidak akan lebih panjang. Lebih pendek juga nggak mungkin. Karena kita sudah di penghujung. Jadi sudah pas. Ya, pola satuan Bapak Yahweh angka 7 itu pas. Ya, nggak mungkin lebih panjang. Jangan saudara ketipu dengan yang namanya Star Trek. Ya, perjalanan ke luar angkasa, mengelilingi, ketemu alien, macam-macam. Itu tipu daya setan. Ya,
Saudara lihat itu buang-buang waktu, rugi besar, dibohongi lagi. Ya, jadi lebih baik, yang terbaik adalah perlengkapi saudara dengan dafar Elohim. Itu mengenyangkan dan membuat iman, mempertumbuhkan hidup saudara. Saudara bisa lihat, ya. Jadi sekali lagi, 3 anak perempuan ini adalah merupakan representasi daripada 3.000 tahun sejak kematian Yeshua sampai kiamat. Ya, paham ya? Nah, kemudian, ya, saudara lihat, ayat 15 dikatakan, di seluruh negeri tidak ditemukan wanita yang secantik anak-anak perempuan Ayub. Saya bisa lihat, saya kasih tulisan merah ya, secantik anak-anak perempuan Ayub yang jumlahnya 3. Jadi 3.000 tahun ini dianggap cantik. Sudah bisa lihat ya, sudah paham ya dengan menggunakan presentasi ini ya. Inilah yang disebut cantik, saudara. Ya, inilah yang disebut cantik. Pertanyaannya adalah, mengapa 3.000 tahun ini disebut cantik? Kok enggak 4.000 tahun pertama? Kok harus 3.000 tahun terakhir disebut cantik? Kenapa disebut cantik? Karena ada Yeshua. Kenapa? Karena Masa zaman mempersiapkan Kodes. mempelai, Pak. Nah, ini Ruah Yahweh Elohim. Masa mempersiapkan mempelai. ini kasihan yang di YouTube. Mereka nggak dengar apa-apa, saudara. Pasti mereka nggak dengar. Jadi saudara harus angkat tangan satu-satu ya. Jadi gitu caranya. Pak, jangan Pasti putus-putus. menyaut. Nggak dengar, suara saya juga hilang, sudah semua hilang. Ini ngomong apa gitu ya di YouTube, kasihan nggak dapat berkatnya. Ya kan kita di sini juga, saya kasih tahu ya saudara, di sini juga termasuk ministry loh saudara. Ministry loh. Saudara join di dalam pelayanan menorah ini adalah join di dalam pelayanan menorah ministry. Di dalam memberitakan kebenaran daftar Elohim. Nah, kalau kita saling nyautin semua, ya mohon maaf, mereka ini ngomong apa ini ya kan? Begitu. Ayo kita lebih rapi sedikit ya. Puji Bapak ya, supaya mereka juga dapat berkat begitu ya. Ya, karena saya juga setelah selesai biasanya saya ulangin lagi apa ada yang terlewatkan, saya harus review lagi ya. Kadang-kadang dulu saya juga pernah kelewatan saudara. Ngomong apa ya, saya lupa ya. Ngomong Yom Kippur kalau nggak salah, itu kalau nggak salah 15 Tisri kalau nggak salah saya ngomong. Kalau nggak salah ya, saya pernah, wah salah nih kalau gitu ya. Nah itu saya belajar. Ya, saya belajar kadang-kadang pikirannya sudah benar, ngucapnya salah saudara. Ini manusia saudara, betul nggak? Ya, pikirannya udah benar nih, mau ngomong seperti ini, lah yang keluar kok lain gitu loh. Nah itu ya kadang-kadang harus dimaklumi, harus dimaafkan, karena itu kan kita harus saling memaafkan ya kan. Nah, terus kemudian dikoreksi, betulkan begitu ya, supaya nggak dicuri sama musuh. Itu katanya Yom Kippur kok 15 Tisri, ngawur pengajarannya lah, ya kan repot ya. Padahal tuh pikiran sudah benar, ngucapnya salah saudara ya. Ya oke, Bro Adi, mengapa kok cantik Bro Adi? Karena kasih Bapa Yahweh dinyatakan Nice. di dalam 3.000 tahun tersebut, dan anugerah juga dinyatakan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach selama 3.000 tahun tersebut, Pak. Oke, kita tampung. Silakan Ibu Rice. Karena 3.000 tahun terakhir itu merupakan tahun di mana bahwa manusia, ruah Yahweh Elohim itu dwelling di dalam manusia, Pak, yang menuntun manusia sehingga manusia terlihat cantik di hadapan Bapa Yahweh. Iya, oke. Saya harus tambahkan dulu, yang dwelling itu cuma 2.000 tahun. Karena dalam kerajaan 1.000 tahun, ruah Yahweh Elohim tidak dwelling di manusia. Ya, tapi tidak apa-apa. Oke, saya berikan 2 lagi, Sister Connie dan Sister Maya. Setelah itu saya akan kembali. Sister Connie. Karena 3.000 tahun itu kan udah masa anugerah. Jadi Yeshua HaMashiach sudah menyelamatkan manusia, dan di dalam masa itu kita ada ruah Yahweh Elohim yang bekerja sehingga masa 3.000 tahun itu
bangsa-bangsa juga diselamatkan pada saat itu. Jadi manusia pada saat itu sudah dipenuhi ruah Yahweh Elohim. Iya, sebetulnya terima kasih untuk jawabannya. Jadi bangsa-bangsa diselamatkan di dalam perjanjian lama atau di dalam sebelum kematian Yeshua, bangsa-bangsa juga diselamatkan melalui Israel. Ya, jadi nanti saya berikan secara tepat. Terima kasih. Yang terakhir, Sister Maya. Saya mempunyai pendapat bahwa ini adalah seperti kita masa Hadassah, masa Esther yang dipilih untuk mempersiapkan para calon-calon mempelai untuk mempersiapkan dirinya untuk dipilih waktu pengangkatan. Oke, ya, terima kasih. Kita tampung. Tapi saya harus tambahkan bahwa pengangkatan itu atau mempelai itu hanya berlaku 2000 tahun. Sejak kematian Yeshua sampai rapture. Tidak termasuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi begini saudara, alasan mengapa ya 3000 tahun ini disebut cantik itu karena ini saudara. Karena apa? Karena darah Yeshua. Saudara bisa lihat sebelum kematian Yeshua tidak ada darah Yeshua, yang ada darah domba, darah lembu, darah sapi, darah kambing, darah binatang. Dan ingat, darah binatang itu tidak membersihkan kita dari dosa, tidak, hanya menutupi dosa. Dan saudara tahu, ya, di dalam pengajaran saya, aku butuh darah, dinyatakan bahwa dosa itu seperti tai. Jadi di meja itu ada tai, tapi ditutupi dengan koran. Cantik enggak gitu? Enggak cantik itu saudara, tetap bau. Kenapa kok disebut cantik? Karena darah Yeshua menyucikan kita dari segala dosa. Bersih. Meja hati saudara itu bersih tanpa dosa. Itulah yang disebut cantik. Tidak ada baunya. Cantik saudara. Karena darah Yeshua Masih. Saya bisa lihat. Jadi perbedaan sebelum dan sesudah. Sebelum kematian Yeshua, darah yang dipakai adalah darah domba. Sedangkan setelah Yeshua, darah yang dipakai adalah darahnya Bapa Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Itu cantik. Saya mau memberikan input buat saudara. Saudara kalau berdoa, ya saudara juga bisa mengatakan seperti yang saya katakan. Ya, biarlah darah Yeshua menyatu, manunggal di dalam jiwa, roh, dan tubuh kita. Itu saudara ucapkan. Ya, selain saudara berjanji hanya setia beribadah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tapi ini penting. Ya, darah Yeshua HaMashiach menyatu di dalam jiwa, roh, dan tubuh kita. Kenapa? Saat kita mengucapkan itu, kita mengaktifkan darah Yeshua menyatu di dalam jiwa, roh kita, dan tubuh kita. Dan kalau kita tetap ada penuh dan dipimpin Ruah Yahweh Elohim, maka itu akan memastikan kita untuk masuk di dalam rapture. Saya bisa lihat? Ya. Jadi inilah, kembali lagi soal cantik. Inilah yang disebut cantik. Walaupun dalam kerajaan 1000 tahun, ya, itu Ruah Yahweh Elohim tidak tinggal dalam manusia seperti saudara dan saya sekarang, tetapi masih termasuk dalam kategori cantik. Karena apa? Karena sesudah peristiwa ini terjadi sesudah kematian Yeshua. Yeshua telah menumpahkan darahnya, karena itu disebut cantik. Bisa lihat ya. Saya akan lanjutkan. Nah, kita akan lihat nama-nama daripada anak-anak Ayub. Yaitu di dalam ayat yang ke-14. Ia memberi nama anak-anak perempuan, yang pertama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga adalah Karen Hapuk. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan di Iot yang Fatsal pertama dan Fatsal pertama ya, dia punya 10 anak kan. Dia juga punya anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ya, anaknya daripada Iot. Ya, ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ya, itu ada di dalam Ayub 1 ayat 2. Ya.
Ayub 1 ayat 2 nggak usah dibaca, saudara bisa baca sendiri. Ya, ada 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Akan tetapi tidak ada namanya. Nah, setelah Ayub melalui prosesnya dalam kehidupannya, dia memberikan 3 nama kepada anak perempuan yang dikaruniai Bapak Yahweh kepada Yod, 3 anak perempuan, dan dikasih nama. Yang pertama adalah Yemima. Yemima itu artinya adalah day by day, hari demi hari. Sedangkan Kesia, ya, saya bisa lihat ya, ini saya langsung screenshot ya dari information dari Sabda ya, sudah bisa lihat sendiri ya. Saya rasa ini sudah cukup bagus. Kesia itu adalah seperti jenis tanaman, seperti modelnya cinnamon. Cinnamon itu bahasa Indonesia ini apa ya? Kayu manis. Kayu manis ya. Kayu manis. Aroma daripada rempah-rempah ya, kayak karena kayu manis ini rempah-rempah. Dan juga kayu manis ini bisa dijadikan sebagai obat penyembuh ya, kesehatan dan sebagainya, kayu manis. Nah, itu yang kesia. Sedangkan yang ketiga adalah karen hapuk. Ya, karen hapuk itu berarti antimony. Ya. Horn of antimony. Horn itu adalah tanduk ya, kekuatan, tanduk kekuatan. Antimony, saya coba ambilkan daripada Wikipedia Indonesia, sudah bisa baca di sana ya. Antimon atau antimony itu adalah unsur kimia, ya. Dan saudara bisa lihat ya sifat-sifatnya ya, atau biasa digunakan sebagai apa? Saudara lihat antimon digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik dan karet. Jadi tahan, saudara. Ya, satu zat seperti logam, ya, lambangnya SB, ya, nomor atomnya 51, ya, dan itu mempunyai karakteristik yaitu tahan api, tahan cat, tahan keramik, untuk tahan api ya, dan macam-macam ya. Nah, dari sini ini bicara tentang apa sebetulnya? Ya, bicara tentang apa? Nama baptisan yang pakai Yemima banyak, yang pakai Kesia banyak, yang pakai karen hapuk nggak ada, saudara. Ya, hampir jarang sekali ya pakai karen hapuk. Padahal luar biasa nih 3 nama tersebut ini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau mau jadi cantik itu harus mau diproses tiap-tiap harinya. Cinnamon, ya, kayu manis, itu kalau mau diproses itu harus banyak ditumbuk atau di apa itu namanya, ditaruh di air panas, dididihkan, baru dia mengeluarkan aroma, dan itu bisa menjadi obat kesehatan juga, ya. Kalau tidak dikasih air panas, ya tetap begitu saja, saudara. Itu merupakan proses. Dan juga antimony, ya, itu juga merupakan digunakan sebagai bahan tahan api. Berarti dia tahan uji. Saudara bisa lihat. Nah, inilah yang disebut cantik. Kalau saudara mau cantik di hadapan Bapak Yahweh, maka saudara harus lewat proses. Tanpa proses tidak akan keluar kecantikan itu. Tidak akan keluar. Kualitas saudara itu tidak akan terbukti. Saudara ini memang benar-benar cinta Bapak Yahweh atau tidak. Saudara serius atau tidak, atau main-main, atau ada yang ditunggangi setan, itu tidak akan terlihat. Saat proses itu berlangsung, maka akan terlihat. Ya, wah, ternyata kualitasnya kualitas nomor berapa begitu. Kualitas nomor 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, atau kualitas nomor 1. Saya bisa lihat. Nah, untungnya Bapak Yahweh itu adalah Elohim yang memberikan chance atau kesempatan. Jadi seandainya saudara diproses, saudara masih melihat, wah ini kelihatannya harus diperbaiki. Nah, saudara boleh tetap ya untuk bisa meningkatkan kualitas saudara di hadapan Bapak Yahweh. Dan itu prosesnya tiap-tiap hari. Saya bisa lihat. Daily hari. Ukuran Bapak Yahweh itu adalah
hari. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya bisa lihat. Jadi per hari. Kalau hari ini engkau mendengar akan keselamatan, bertobatlah. Bertobatlah itu bukan besok. Besok itu bukan milik kita. Ya, kemarin sudah menjadi sejarah. Tapi hari ini adalah saat di mana yang Bapak Yahweh berikan kepada saudara dan saya. Kalau engkau mendengar akan Davar Elohim, ya, kalau engkau mendengar Davar Elohim, maka bertobatlah hari ini, bukan minggu depan. Karena kalau saudara menunda itu lebih keras. Karena itu prosesnya harus tiap-tiap hari. Itu maknanya kan gitu tadi. Ya, anak-anak daripada Iot kan namanya gitu. Yemima artinya day by day. Hari demi hari. Proses itu berlangsung. Dari saya ya? Oke, puji Bapak Yahweh. Paham ya mengenai itu? Jadi mau dimasukkan proses, maka saudara akan melihat kemuliaan Bapak Yahweh yang luar biasa, dan saudara bisa meningkatkan ya dari kemuliaan menuju kemuliaan. Nah, saya akan masuk di dalam ayat yang ke-16. Ayat 16 dikatakan bahwa Ayub hidup 140 tahun. Nah, ini dia saudara, ada angka 140. Tapi 140 tahun ini Ayub sudah dipulihkan. Rahasianya adalah kalau saudara lihat 140 dikali 50 yobel, ya, maka jatuhnya adalah 7.000. Ya, 7.000. Dan 7.000 setelah 7.000, ya, ini adalah pemulihan yang total. Ya, karena di dalam kerajaan 1.000 tahun itu masih ada kedagingan. Kan kita sudah bahas ya mengenai 1.000 tahun ya. 1.000 tahun itu ada kedagingan, dan 1.000 tahun setan belum dilempar ke lautan api. Dalam kerajaan 1.000 tahun setan masih ada di bumi, di bawah bumi. Ya, setan masih ada di bawah bumi, yaitu di mana? Di lubang tanpa alas. Menunggu akhir 1.000 tahun untuk ujian tes terakhir. Ternyata hanya manusia yang sudah menikmati kerajaan 1.000 tahun yang begitu luar biasa tetap memberontak kepada Yeshua HaMashiach di dalam tubuh kemuliaan. Karena itu belum selesai ceritanya. Ya, belum selesai. Nah, selesainya kapan? Selesainya harus menggenapi 7.000 tahun. Selesai kiamat. Karena itu Ayub yang dipulihkan itu adalah merepresentasikan sebagai ya Yeshua HaMashiach yang akan membawa kita ya seluruhnya umat manusia masuk antara dua. Yang pertama adalah Yerusalem baru, yang kedua adalah bumi yang baru. Karena itu Ayub umurnya 140 tahun. Saudara kalikan saja 140 kali 50 kan 7.000 saudara. Pakai kalkulator. Ya. Nah, bagian yang terakhir. Saudara lihat, yaitu ayat 12. Tadi kita sudah bahas ayat dari 13 sampai 16. Sekarang ayat 12. Ayat 12 ini ya dikatakan bahwa kemudian Yahweh memberkati hidup Ayub Iot lebih dari sebelumnya. Ayub memperoleh 14.000 ekor domba. Kita perhatikan itu dulu. Nanti sisanya. 14.000 itu adalah 7.000 dikali 2. Inilah double blessing. Setelah Ayub dipulihkan. Dan ingat, inilah double blessing. Double blessing. Setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Mengapa saya bilang double blessing? Kalau sebelum kematian Yeshua, ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap dan pergi, hinggap dan pergi, hinggap dan pergi. Tetapi setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, maka ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam hidup saudara, di dalam tubuh saudara. Saudara bisa ngomong-ngomong dengan ruah Yahweh Elohim. Ya, saya harus kasih tahu ini bukan sahabat virtual. Ngerti ya maksud saya? Sahabat virtual itu malaikat-malaikat. Ini ruah Yahweh Elohim sendiri, Bapak Yahweh, ya, yang real. Ya, jadi saya nggak pakai istilah
virtualan dalam hal ini. Saudara ngomong sendiri dengan ruah Yahweh Elohim. Bapa Yahweh itu ada dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang disebut sebagai ehad. Saudara bisa lihat, tapi ingat saudara, saat mendeteksi suara ruah Yahweh Elohim, saudara harus hati-hati. Apakah itu dari ruah Yahweh Elohim, ataukah itu dari malaikat-malaikat yang jatuh, atau dari dirimu sendiri. Ya. Tapi janji, yaitu blessing, berkat, yaitu ruah Yahweh Elohim, itu tinggal di dalam kita. Tinggal dalam hidup saudara dan saya. Ya, dia tinggal. Yesua kan sudah menyatakan, kemarin ayatnya kan ada, Yesua menghembusi murid-muridnya dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus, Ruach HaKodes. Dan kemudian pada saat perayaan Pentakosta Shavuot, ya kan? Sebelumnya Yesua katakan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Betul kan? Jadi tinggal. Nah, ini ada masanya. Masanya kapan? Selesai nanti sebentar lagi. 2-3 tahun lagi maksimum. Yaitu saat rapture. Selesai. Karena dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada janji ruah Yahweh Elohim tinggal dalam hidup manusia. Tidak ada. Karena itu saya bersyukur sekali. Seharusnya saudara bersyukur di mana saudara hidup di zaman-zaman anugerah yang paling terakhir, ruah Yahweh Elohim nuntun kita. Saya kasih tahu ya, yang membuka saudara untuk dapat mengikuti pengajaran di sini, saudara bisa memahami, walaupun harus saudara ulangi beberapa kali, itu ruah Yahweh Elohim. Ya, ruah Yahweh Elohim. Saya mendengar banyak yang kasih tahu kalau cuma dengerin sekali nggak paham. Tapi kalau didengarkan berkali-kali itu seperti saudara sedang memamah biak. Ya, itulah yang betul. Ya. Saudara, itulah yang betul. Jadi saudara berkomunikasi, memeditasi dafar Elohim, memikirkan, ya, merenungkan, ya. Jadi inilah yang luar biasa. Itu karya ruah Yahweh Elohim, saudara. Ya, karya ruah Yahweh Elohim. Dahsyat sekali. Ini blessing, ya. Nah, kemudian kita akan lihat ini yang mengenai 14.000 ekor domba. Ya, jadi 14.000 dibagi 2 yaitu 7.000 kali 2, saudara ya. 2 itu double blessing. Kemudian yang berikut adalah 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai. Ini kalau kita lihat ini ada formatnya. Formatnya adalah 6.000 ditambah 1.000 dikali 2 karena pasang ya. Dan juga ditambah 1.000. Ini formatnya. Ya, sudah bisa paham ya? 6.000 ditambah 1.000, 1.000 pasang lembu itu kan kali 2, saudara. Kemudian 1.000. Tapi nggak ditulis gini. 1.000 lembu jantan dan 1.000 lembu betina. Tidak ditulis gitu, saudara. Ditulisnya adalah 1.000 pasang, begitu saja. Pasang itu kan kali 2. Nah, inilah kalau kita lihat ya, 6.000 itu 6.000 onta itu apa? Sudah lihat. 6.000 onta itu adalah merepresentasikan dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai perang Armageddon. Itulah beban hidup di dunia ini yang telah jatuh, dunia yang telah jatuh dalam dosa selama 6.000 tahun. Onta itu mengangkat beban. Ya kan kita tahu kan filosofi onta, mengangkat beban. Dan juga tinggalnya di menghadapi apa? Padang gurun, padang belantara, padang pasir. Ya, kering. Dunia ini kering. Saudara di luar Yesua itu kering, saudara. Dan ini 6.000 tahun, saudara, kering. Ya. Saudara perhatikan, di luar saudara bisa hidup tidak kekeringan itu gara-gara Yesua. Karena Yesua kan sudah pernah ngomong, ya kan, untuk datang supaya ada air kehidupan yang keluar dari hatimu. Ya kan? Kalau tidak datang ke Yesua, ya kering, saudara. Karena itu saudara lihat di luar sana, untuk mengisi kekeringan hati manusia, apa yang mereka lakukan? Cari duit seake-ake. Kemudian berjinah sebanyak-banyaknya, ya kan? Judi sebanyak-banyaknya.
minum-minum sebanyak-banyaknya, ya kan? Obat-obatan sebanyak-banyaknya, ya kan? Rokok sebanyak-banyaknya, ya kan? Untuk mengisi kekeringan hidup hati. Kalau di dalam Yeshua, saudara terpuaskan, ya, saudara tetap melakukan pekerjaan, bukannya enggak bekerja, enggak dapat duit, saudara. Bukan, tetap melakukan, tetapi fokus saudara ke Syamayim, ya, saudara tidak diperbudak dengan kekeringan dunia ini, gitu loh. Ya, tetap harus menghasilkan, harus ada yang harus dibayar, bayar bensin, bayar rumah, bayar mobil, sepeda motor, ya, bayar pegawai. Ya tetap harus, saudara. Tetapi hati saudara nggak condong di sana. Karena sumber air saudara bukan dari dunia yang jatuh ini. Sumber air saudara adalah dari ruah Yahweh Elohim. Saudara bisa lihat yang memancar berkat itu, berkat spesial dari hubungan saudara dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi saudara tidak mencari lagi apa yang bisa memuaskan hati saudara. Ya, karena itu bagi yang terikat, wah itu berarti hati saudara kosong, nggak ada Yeshua. Ya kan? Nah, saya sudah berikan yang kapan hari mengenai rokok Camel itu kan, saudara ngerti ya? Ya kan? Rokok Camel, rokok Marlboro, ya kan? Nah itu berarti hatinya kosong, saudara. Ya kan? Melayani tapi hatinya kosong. Ya rugi, ya kan? Saudara bisa paham ya? Kekosongan itu mereka harus isi dengan hal-hal yang seperti itu yang ada di dunia. Nggak perlu, saudara sudah ada dalam Yeshua, saudara terlepas dari ikatan minum-minum, rokok, ya, ikatan cinta uang. Cinta uang itu termasuk, ya kan, untuk mengisi kekosongan hati, ya kan. Jadi saudara paham ya. Terus kemudian obat-obatan, perjinahan, percabulan, ya itu karena kekosongan hati. Jadi nyari supaya hatinya diisi, ternyata diisi dengan sampah. Gitu. Itu kan sampah semua. Ya, jadi 6.000 tahun adalah 6.000 onta. Onta mengangkat beban. Beban saudara hidupnya di tempat yang kering. Ya, karena itu onta punya punuk untuk menyediakan air. Inilah beban hidup 6.000 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat 1.000 pasang lembu. Nah, di sini kita lihat lembu itu adalah untuk membajak. Lembu itu tidak bisa kalau hidup di padang gurun, mati, saudara. Ya. Inilah lambang kesuburan kerajaan 1.000 tahun. Dan dikatakan sepasang, yaitu double blessing. Lihat, di dalam kerajaan 1.000 tahun itu double blessing. Kenapa? Setan tidak ada, diusir, bukan diusir maksud saya, dibelenggu di dalam apa itu namanya, lubang tanpa alas, ya kan? Jadi ada double blessing, nggak ada sakit penyakit, ya. Kalau dalam masa onta ini blessingnya cuma satu, saudara, cuma satu, ya. Tapi di dalam kerajaan 1.000 tahun double blessing itu berdouble-double. Sudah ada Yeshua. Oh sorry ya, ini jangan dicoret ya. Sorry siapa ini? Pak Simon. Iya, tolong hati-hati ya. Ya, jadi saya bisa lihat dalam kerajaan 1.000 tahun itu blessingnya luar biasa. Sudah Yeshua memerintah, sudah ada saudara dan saya dengan tubuh kemuliaan, setan tidak ada, sakit penyakit tidak ada, cacat tidak ada, kemudian apa yang dikerjakan berhasil, ular tedung menjadi binatang piaraan, singa makan rumput, beruang makan jerami, serigala makan rumput. Double blessing, inilah yang disebut sebagai double blessing. 1.000 pasang lembu. Luar biasa nggak ya? Luar biasa kan? Melalui cerita model binatang gini aja Bapak Yahweh bisa pakai loh. Mulut yang ajaib itu berbicara. Ya, dan kemudian bagaimana dengan 1.000 ekor maksud saya? 1.000 ekor keledai betina. Inilah yang berbicara mengenai hari ke-8. Apa itu hari ke-8? Sudah tahu jawabannya? Apa itu hari ke-8?
Saudara ajari loh. 1000 tahun. Ya, No, sudah tidak. Eh, Ya. eh, Baru dan Yerusalem baru. Yerusalem. Yang baru, Pak. hari ke-8 itu adalah Yerusalem baru. Di Yerusalem baru. ini dia saudara, Yerusalem baru dan bumi yang baru. Inilah 1000 ekor keledai betina. Unik ya. Kenapa kok pakai keledai? Ternyata itu ada hubungannya dengan Yohanes 12, 14 sampai 15. Silakan Brother Enoch. Yohanes 12 ayat 14-15. Dan ketika menemukan seekor keledai muda, Yeshua duduk di atasnya, sebagaimana yang telah tertulis, "Janganlah takut, hai putri Zion, lihatlah rajamu datang sambil duduk di atas seekor keledai muda." Iya, sudah bisa lihat. Keledai ini bukan untuk perang. Perang itu pakai kuda. Tapi keledai itu adalah kalau hari ini itu seperti limousine. Siapa tahu limousine? Mobil yang panjang itu loh Pak Roy. Iya, mobil panjang, mobil mewah, Mobil mewah. Mercedes-Benz. Ya, yang tipe yang S500 atau lebih. Ya. BMW. Ya. BMW itu BMW. Ya, itu bukan Bemo Land W, bukan loh ya. BMW. Ya, BMW. Ya, bukan Bemo Land yang Land W, ada Land A, Land B, Land C, Land E ya. Itu Land W. Bukan itu. BMW. Ya, itu mobil-mobil Rolls Royce. Itu orang dulu ya, kalau dia sudah pakai keledai, itu orang terhormat, saudara. Jadi, saudara nggak paham kan? Biasanya kenapa kok Yeshua kok nggak pakai onta? Kok nggak pakai kuda? Tidak. Yeshua pakai keledai. Ya kan? Ya, inilah lambang daripada kemewahan, prestige. Karena itu Yeshua pakai, nggak jalan kaki, saudara. Enggak. Ya. Inilah rajamu, Yeshua, yang akan menuntun saudara masuk ke hari yang ke-8. Yerusalem dan bumi yang baru. Ya. Jadi Bapak Yahweh sudah betul-betul akan merampungkan rencananya. Hari ini kita sudah sangat mendekati dengan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan kita sudah masuk di dalam putaran 3,5 tahun Shekel Shemitah yang pertama. Di depan kita ada rapture, ya, ada rapture. Dan saudara bisa lihat pengajaran ini, hari ke 2026, jangan remehkan, sehingga saudara bisa mempersiapkan hidup saudara. Waktunya kalau tidak diperpendek, manusia tidak ada yang selamat. Karena saudara dan saya makan waktunya akan dipersingkat. Saudara ingin tahu seberapa singkat rahasia 1290 hari dan 1335 hari? Ingat, ada dua pola, Shemitah dan Yobel. Kalau pola Shemitah adalah tahun 2029, kalau pola Yobel adalah tahun 2030. Ya, kita mau yang lebih awal supaya kita tidak terlambat. Dan juga kalau pola Shemitah, maka rapture-nya akan terjadi di akhir 2025 atau awal 2026. Kalau pola Yobel, rapture akan terjadi dengan perhitungan ini ya, itu akhir 2026 atau awal 2027. Ya. Dan itu masuklah dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Berseru dalam nama Yahweh, maka engkau akan diselamatkan, masuk dalam baptisan dengan nama yang benar, dan kemudian saudara berjalan, belajar daftar Elohim, berjalan terus dengan setia, sampai masuk dalam rapture. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian.